Sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab asam lambung naik dan bagaimana cara mengatasinya. Sahabat sehat, kalau kita berbicara tentang masalah asam lambung, maka kita berbicara tentang salah satu organ yang ada di tubuh manusia, yaitu lambung. Lambung adalah salah satu organ dalam sistem pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap beberapa sari-sari makanan. Sahabat sehat, sering ada pertanyaan, apakah MAH itu sama dengan asam lambung? Jadi, kita perlu memahami dulu. Secara harafiah, asam lambung merupakan cairan yang ada di lambung yang memiliki tingkat kadar keasaman tertentu, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pencernaan. Sedangkan kata MAH berasal dari bahasa Belanda yaitu de maag, yang artinya lambung. Banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa MAH itu sama dengan asam lambung. Ini karena pada kebanyakan kasus, keluhan MAH disebabkan oleh gangguan asam lambung dan pergerakan lambung. Asam lambung seringkali menyebabkan penyakit pada lambung jika dikeluarkan secara berlebihan. Sahabat sehat, salah satu keluhan rasa sakit atau nyeri yang terasa di bagian perut adalah sakit di bagian lambung. Ini karena banyak orang tidak peduli akan hidup sehat dan terlalu stres akan kesibukannya yang menyebabkan terjadinya sakit pada lambung. Sahabat sehat, penyakit pada lambung ini ada beberapa jenis, di antaranya yang pertama, dispepsia. Dispepsia ini merupakan suatu kumpulan gejala saluran cerna yang terdiri dari perut kembung, terasa penuh sehingga mudah kenyang, perut perih di bagian atas atau ulu hati, sering bersendawa, mual, muntah, dan sebagainya. Yang kedua, gastritis atau lebih dikenal sebagai MAH, yang berarti peradangan pada mukosa atau lapisan lambung akibat jumlah asam lambung yang berlebihan. Yang ketiga, GERD atau gastroesophageal reflux disease, penyakit naiknya asam lambung hingga ke kerongkongan atau reflux. Yang keempat, infeksi lambung, penyakit yang ditandai dengan rasa sakit dan juga terasa panas di lambung dalam jangka waktu yang lama, menyerang kalangan dari berbagai usia dan disebabkan oleh kuman atau bakteri. Yang kelima, kanker lambung, suatu kondisi yang langka atau jarang terjadi. Sahabat sehat, permasalahan yang berkaitan dengan lambung ini ada beberapa jenis seperti yang telah saya jelaskan di atas, sehingga penting untuk Anda memeriksakan diri ke dokter agar dapat mengetahui dengan jelas apa permasalahan yang Anda alami. Hal ini juga sangat penting untuk pemeriksaan lebih detail, baik pemeriksaan fisik yaitu langsung dilakukan pada tubuh Anda maupun pemeriksaan penunjang lainnya yang sangat penting untuk penegakan diagnosa dan penata laksanaan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Sahabat sehat, pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang GERD. GERD atau singkatan dari gastroesophageal reflux disease. GERD merupakan bentuk kronis dari refleks asam lambung atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. GERD dapat didiagnosis ketika refleks asam lambung terjadi 2 kali dalam seminggu atau menyebabkan peradangan di kerongkongan. GERD adalah kondisi yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tanpa pengobatan, GERD dapat menimbulkan efek yang serius. Kerusakan kerongkongan jangka panjang yang disebabkan oleh GERD bisa menyebabkan kanker esofagus. Sahabat sehat, ada 10 faktor yang dapat menyebabkan GERD. Terkadang, penyebab GERD bisa kompleks dan melibatkan banyak faktor, sehingga kita perlu memahami apa penyebab GERD. Yang pertama, kerusakan sphincter esofagus bawah.
Pada kebanyakan penderita, refleks asam lambung dapat terjadi karena otot di bagian bawah kerongkongan atau yang disebut dengan sphincter esofagus bawah yang bertindak sebagai penutup gerbang ke lambung menjadi lemah atau kendur. Jika lemah atau kendur, sphincter esofagus bawah tidak akan menutup sepenuhnya setelah makanan masuk ke dalam lambung Anda. Jika lemah atau kendur, sphincter esofagus bawah tidak akan menutup sepenuhnya setelah makanan masuk ke lambung Anda. Yang kedua, obesitas. Menjadi gemuk dapat meningkatkan tekanan pada lambung Anda, membuat gejala GERD lebih buruk. Obesitas dianggap sebagai penyebab potensial dan faktor risiko untuk mengembangkan GERD. Yang ketiga, efek samping obat-obatan. Ada beberapa obat yang dapat mempengaruhi risiko GERD dan memperburuk gejala. Obat antiinflamasi non-steroid termasuk aspirin, ibuprofen dapat menimbulkan efek samping di saluran gastrointestinal, yaitu lambung dan usus saat diminum. Obat-obat ini biasanya dikaitkan dengan penyebab tukak lambung dan obat-obat tertentu juga dapat menyebabkan atau memperburuk gejala GERD. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda mulai mengalami gejala apapun saat menjalani pengobatan. Yang keempat, merokok. Merokok atau menghirup asap rokok juga dianggap sebagai penyebab dan faktor risiko untuk mengembangkan GERD. Ada banyak cara merokok dapat menyebabkan heartburn, seperti mengurangi jumlahnya air liur yang Anda hasilkan, menyebabkan perut Anda kosong lebih lambat, dan memproduksi lebih banyak asam lambung. Yang kelima, hernia hiatus. Hernia hiatus atau hernia hiatal terjadi ketika bagian lambung mencuat ke arah dada melalui lubang diafragma. Kondisi ini dapat menurunkan tekanan pada sphincter esofagus bawah yang bisa menyebabkan refleks asam lambung. Hernia hiatus dapat terjadi pada orang dengan segala usia, tetapi kebanyakan terjadi pada kelompok usia lanjut atau lansia. Yang keenam, gangguan fungsi perut. Seseorang yang menderita GERD mungkin memiliki fungsi saraf atau otot yang tidak normal di perut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan makanan dicerna terlalu lambat. Hal ini menyebabkan penundaan perut mengosongkan isinya, meningkatkan tekanan di dalamnya, dan meningkatkan resiko refleks asam lambung. Yang ketujuh, abnormalitas motilitas. Dalam pencernaan normal, makanan dipindahkan melalui saluran pencernaan dengan kontraksi berirama yang disebut peristaltik. Jika Anda menderita kelainan motilitas pencernaan, kontraksi ini bisa tidak berjalan secara normal. Yang kedelapan, kehamilan. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron selama kehamilan dapat mengendurkan sphincter esofagus wanita yang dapat memicu refleks asam lambung berulang. Ditambah lagi, perut wanita hamil yang membesar dapat memberi lebih banyak tekanan pada lambung. Oleh karena itu, cukup normal bagi wanita hamil untuk mengalami heartburn akibat GERD. Yang kesembilan, asma. Lebih dari 75% penderita asma diyakini juga menderita GERD. Ada beberapa alasan mengapa kedua kondisi tersebut terkait satu sama lain. Pertama adalah bahwa batuk yang menyertai serangan asma dapat menyebabkan perubahan tekanan dada yang dapat memicu refleks asam lambung. Lalu, obat asma tertentu dapat melebarkan saluran udara, mengendurkan sphincter esofagus bawah, dan menyebabkan refleks asam lambung. Mengobati GERD biasanya dapat membantu meredakan gejala asma. Yang ke-10, mengkonsumsi makanan tertentu. Beberapa pilihan makanan dilaporkan dapat merangsang produksi asam lambung dan beberapa mengendurkan sphincter esofagus bawah. Contoh makanan yang bisa mengendurkan sphincter esofagus bawah, misalnya makanan yang digoreng atau berminyak, daging tinggi lemak,
mentega, margarin, saus krim, saus salad, produk olahan susu, coklat, dan permen. Minuman berkafein seperti kopi, teh, dan sebagainya. Sementara itu, makanan yang dapat merangsang produksi asam lambung dan meningkatkan resiko heartburn adalah makanan pedas, lada hitam, buah jeruk, dan jus tomat. Sahabat sehat, nyeri akibat GERD mungkin tidak dapat dihilangkan hanya dengan antasida atau obat bebas lainnya. Gejala GERD yang dapat dikenali antara lain, yang pertama, bau mulut. Yang kedua, heartburn atau rasa terbakar di dada. Yang ketiga, merasa seperti isi perut kembali ke tenggorokan atau mulut, atau biasa disebut regurgitasi. Yang keempat, nyeri dada. Yang kelima, batuk kering terus-menerus. Dan yang keenam, asma. Dan yang ketujuh, kesulitan menelan. Sahabat sehat, jika Anda mengalami kondisi yang dicurigai gejala GERD, penting bagi Anda untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter bisa membantu Anda menemukan penyebab GERD Anda dan memberikan pengobatan. GERD yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak diobati bisa berpotensi menimbulkan radang pada kerongkongan yang menjadi penyakit Barrett esophagus yang dapat berubah menjadi kanker esofagus. Sahabat sehat, selain mendapatkan obat dan perawatan dari dokter, asam lambung yang naik bisa diatasi dengan pengobatan di rumah. Anda pun dapat melakukan beberapa cara untuk memelihara kesehatan lambung. Yang pertama, makan lebih teratur. Salah satu pemicu naiknya asam lambung adalah pola makan yang tidak teratur. Oleh karena itu, selalu usahakan untuk memilih jam makan yang sama setiap hari. Pola makan saat mengalami asam lambung ini juga berlaku ketika Anda hendak tidur. Anda disarankan untuk tidak makan 2 jam sebelum tidur karena bisa memicu asam lambung naik ke tenggorokan saat tidur. Yang kedua, hindari makanan tertentu. Memperhatikan asupan makanan juga penting bila Anda rentan mengalami penyakit asam lambung. Ada beberapa makanan dan minuman yang dapat memicu asam lambung dan perlu dihindari, antara lain coklat, minuman bersoda, makanan yang digoreng, alkohol, daging dan susu berlemak tinggi, kafein, buah citrus, bawang bombay, serta tomat. Yang ketiga, perhatikan porsi makan. Cara mengatasi asam lambung lainnya adalah dengan memperhatikan porsi makan. Hal ini dikarenakan makanan dalam porsi besar dapat memicu reflux. Agar tidak kelaparan, Anda bisa makan lebih sering tetapi dalam porsi yang lebih kecil. Yang keempat, kunyah makanan dengan benar. Walaupun terlihat sepele, hal ini perlu diperhatikan karena dapat membantu enzim pencernaan mengolah makanan dengan mudah. Dengan begitu, resiko asam lambung naik atau gejala GERD yang parah pun bisa dihindari. Yang kelima, berhenti merokok. Bila Anda merokok atau mengkonsumsi tembakau, sangat disarankan untuk berhenti. Karena nikotin pada tembakau melemaskan otot sphincter esofagus bagian bawah. Hal tersebut memungkinkan asam lambung kembali naik ke kerongkongan. Yang keenam, pilih makanan yang baik untuk asam lambung. Selain menjadwalkan jam makan, Anda juga perlu lebih selektif ketika memilih makanan yang akan dikonsumsi untuk menurunkan asam lambung. Salah pilih makanan justru menyebabkan refleks asam lambung. Adapun beberapa makanan yang baik untuk asam lambung seperti pisang, oatmeal, sayuran hijau, putih telur, jahe, daging tanpa lemak, dan lidah buaya. Sahabat sehat, yang perlu dipahami adalah di dalam mengkonsumsi makanan tersebut harus dalam porsi yang wajar atau tidak boleh berlebihan. Sahabat sehat, GERD sangat mengganggu aktivitas. Penyebab GERD yang umum terjadi penting dikenali.
untuk membantu pengobatan terbaik atas penyakit ini. Sahabat sehat, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster Mei. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada keluarga atau teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye-bye.